semuanya, kita jumpa lagi. Gimana, sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Google Dokumen. Poin intinya adalah Miss Asti mau mengajak kalian semuanya berkolaborasi. Oke? Biasanya kalau kita menyimpan file-file itu ada di dalam PC atau di dalam laptop kita atau di dalam handphone kita. Tapi kali ini kita akan belajar agar semuanya tersimpan di dalam drive, sehingga tidak mengurangi atau mengambil memori yang ada di PC atau di dalam laptop atau di dalam handphone kita. Yuk kita langsung mulai ya pembelajarannya. Oke, kita ambil dulu. Sekarang Miss Asti akan membuka dulu salah satu pro Miss Asti. Miss Asti pilih yang ini saja. Nah, di sini kita akan melihat ada titik 9 di sebelah sini. Dari sinilah kita akan membuka yang namanya Google Dokumen. Di sebelah mana, Miss? Nah, ini yang ada tulisannya Docs ini. Tinggal kalian klik. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan yang ada di sini. Karena hari ini Miss Asti mau mengajak kalian untuk membuat paragraf di mana kalian tidak mengetik, tapi kalian akan menggunakan sistem dikte. Jadi kita pilih bukan yang kosong ya, tapi kita pilih yang resume. Oke, boleh pilih yang ini, boleh pilih yang ini. Oke, kita ambil yang ini saja. Salah satunya yang ada di sini. Nah, kalau sudah, sebelum kita ketik, di sini kan sudah banyak ada teks kan, ini kan tidak kita gunakan. Jadi kita Ctrl A. Untuk apa? Untuk ngeblok semuanya, terus kita delete saja. Nah, hilang ya tulisannya karena akan berisi ketikan yang kita butuhkan. Sekarang kita pertama-tama ganti dulu namanya dulu ya. Di sini diganti nama supaya bukan menjadi resume lagi, tetapi menggunakan nomor absen. Karena Miss Asti bukan murid kelas 5 ya, jadi Miss Asti memilih nomor absennya 0 saja. Terus setelah itu baru kelas kalian, misalkan contohnya 5A. Oh ya, nama kelas menggunakan huruf kapital ya atau huruf besar. Terus nama panjang kalian atau nama lengkap kalian, bukan sekedar nama panggilan ya. Seperti ini. Nah, dengan demikian ini akan tersimpan dengan nama seperti yang sudah Miss Asti gantikan di sini. Cukup jelas ya? Jadi namanya perlu untuk diganti. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat sebuah paragraf menggunakan dikte dan judulnya adalah Guruku. Di dalam paragraf itu, kalian akan memberikan opini atau pendapat kalian tentang guru di mata kalian. Untuk kalian, guru itu siapa sih? Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi ini sekarang Miss Asti membuat contoh. Nah, hasil dari kalian tidak boleh sama dengan punya Miss Asti ya. Jadi harus berbeda karena kalian anak-anak hebat yang bisa menyampaikan opini kalian. Oke, kita lihat di alat. Sudah ada dikte. Kita klik bagian dikte ini. Nah, sudah muncul ya. Klik untuk berbicara. Oke, kita coba di sini. Guruku. Nah, bisa kelihatan ya. Supaya sekalian terlihat lagi. Nah, ini Miss Asti bicara terus, maka akan muncul terus. Nah, kalau mau berhenti bagaimana? Nah, paham ya? Tahu ya, saat Miss Asti klik lagi itu berhenti. Jadi mana yang tidak Miss Asti gunakan bisa kita hapus. Oke? Nah, guruku ini akan Miss Asti gunakan sebagai judul. Jadi langsung Miss Asti blok di sini. Terus Miss Asti bisa memilih di sini mau hurufnya seperti apa. Kita nanti bisa atur sesuai dengan selera kita. Oke? Nah, supaya kelihatan, maka Miss Asti memberi contohnya ini, ukurannya akan Miss Asti perbesar dulu supaya nanti bisa terlihat oleh kalian. Editingnya nanti di bagian akhir saja. Oke, ini untuk judulnya. Yang selanjutnya kita akan berbicara lagi. Jadi Miss Asti akan menyalakan mic-nya. Kalau misalkan kita lupa mematikan, maka semua suara dari mulut kita akan masuk dan akan terketik di situ. Oke? Guru bagiku
adalah sosok yang mengabdikan hidupnya untuk kemajuan orang lain. Titik. Figur seorang guru dapat menjadi model, dapat menjadi idola, dan dapat menjadi panutan bagi muridnya. Titik. Ya, memang benar jika ada yang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Titik. Setiap guru akan selalu berjasa dalam hidup murid-muridnya. Titik. Guru adalah orang yang berani mendidik, mengajar, dan melatih tanpa berhenti belajar. Titik. Terima kasih untuk semua guru hebat yang telah berperan dalam kehidupanku. Titik. Jasamu akan selalu kukenang. Titik. Miss Asi harus mematikan dulu ya, nanti khawatirnya kalau lupa setiap suara Miss Asi keketik lagi di sini. Nah, biasanya ada sesuatu yang sedikit salah atau kurang tepat sesuai keinginan kita. Jadi bagian terakhir sekarang kita tinggal edit. Oke. Nah, pengaturannya seperti apa, Miss? Pengaturannya semacam ini. Guruku ini adalah sebagai judul. Miss Asi minta kalian untuk mengganti jenis hurufnya sesuai selera kalian ya, tentunya ya. Jadi bebas saja. Kalian bisa pilih yang besar, yang jelas itu. Terus letakkan rata kanan, rata kiri. Oke? Terus ukurannya diperbesar lagi. Jelas ya sampai di sini? Yang selanjutnya, paragraf ini semuanya itu kalian buat untuk apa? Rata kanan, rata kirinya ini posisinya seperti ini. Nah, kalau judulnya tadi sudah ada di tengah-tengah. Nah, sekarang ini rata kanan, rata kiri, dan kalian beri spasi 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, supaya lebih terlihat. Setelah itu, jangan lupa kalian edit dulu. Jadi kalian baca lagi ada kesalahan ketik atau tidak. Guru bagiku adalah sosok yang mengabdikan hidupnya untuk kemajuan orang lain. Titik. Nah, awal kalimat itu kan huruf besar. Jadi di sini tinggal kalian perbaiki saja. Nah, figur seorang guru dapat menjadi model, dapat menjadi idola, dan dapat menjadi panutan bagi muridnya. Titik. Nah, ini awal kalimat lagi kan? Kita buat hurufnya huruf besar lagi. Oke. Nah, ini kan ya, tadi Miss Asi bilang gitu, tapi ternyata di sini tidak menerima instruksi dengan benar, tapi nggak apa-apa, kita bisa edit. Ya, memang benar jika ada yang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Titik di sini tadi belum muncul, jadi kita berikan di sini. Ya, setiap guru, S-nya besar, akan selalu berjasa dalam hidup murid-muridnya. Guru, G-nya besar, adalah orang yang berani mendidik, mengajar, dan melatih tanpa berhenti belajar. Ingat ya, awal kalimat diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Terima kasih untuk semua guru hebat yang telah berperan dalam kehidupanku. Titiknya ini ternyata diketik. Jadi kita tinggal edit, kita beri titik, terus seperti ini. Jasamu akan selalu kukenang. Nah, sudah selesai untuk tugas kita hari ini. Jadi, sudah ada judulnya, sudah ada di sini satu paragraf tentang definisi guru menurut kita masing-masing. Kalau ini optimisasi ya. Terus di sini jangan lupa diganti dulu namanya. Miss, terus ngirimnya ke Miss Asti bagaimana? Mengirimnya ke Miss Asti karena ini adalah kegiatan atau tugas berkolaborasi. Jadi Miss Asti meminta kalian bagikan ke Miss Asti. Oke? Bagikan supaya apa? Supaya Miss Asti bisa ikut edit. Nah, di sini kirimnya ke email Miss Asti, yaitu yang mana? Miss titik
miss.scholastica@gmail.com. Oke, ini email Miss Asti, miss.scholastica@gmail.com. Terus di sini di pengaturannya ini Miss Asti harus kalian jadikan editor, bukan pemberi komentar saja, apalagi pengakses lihat saja. Jadi harus ke editor. Jelas ya? Terus pesannya kalian tuliskan di sini. Tolong diperiksa, Miss. Terima kasih. Nah, seperti ini ya pesannya ya. Jadi ingat, namanya sudah diubah. Tolong diperiksa, Miss. Terima kasih. Kirimnya ke email Miss Asti dan Miss Asti harus kalian jadikan editor. Nah, setelah itu kalian kirim. Gampang kan? Sudah, tugas kalian sudah selesai. Otomatis tugas kalian itu sudah masuk ke email Miss Asti dan Miss Asti bisa masuk ke tugas kalian. Jadi kita bisa berkolaborasi, bahkan kita bisa ngetik bersama-sama. Misalkan kalian di sini akan mengganti warna apa? Miss Asti juga bisa memberikan warna yang lain. Dan Miss Asti juga bisa menambahkan komentar juga di sini. Oke, paham ya? Itu untuk anak-anak yang mengerjakan menggunakan PC atau menggunakan laptop. Oke? Untuk anak-anak yang menggunakan handphone, tenang saja, akan ada penjelasan dari Miss Asti. Oke? Nikmati ya, dan berproseslah terus dengan baik. Have a nice day. Nah, berikut ini adalah penjelasan untuk anak-anak yang belajar menggunakan handphone. Oke, yang pertama, kalau kalian menggunakan handphone, kalian harus download dulu Google Dokumen. Ada di mana? Di Play Store. Kalian klik di bagian Play Store kalian. Terus setelah itu kalian tuliskan langsung Google Dokumen. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Jika kalian belum menginstal, maka di sini di bagian buka ini tulisannya adalah install. Tapi karena Miss Asti sudah menginstal, maka tulisannya adalah buka. Begitu ya. Nah, kalau sudah ada di dalam handphone kalian, nanti tampilannya seperti apa sih? Lihat baik-baik. Nah, seperti ini, yang tulisan dokumen ini. Nanti gimana, Miss? Cara mengerjakan tugasnya mudah sekali. Yuk, kita mulai. Nah, kita klik dulu dokumennya. Ingat ya, poin inti pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana berkolaborasi. Nah, di sini kan sudah ada banyak sekali nih milik Miss Asti. Karena untuk membuat baru, maka Miss Asti tanda plus kanan bawah ini kita tekan. Di sini kita bukan pilih template, tapi kita pilih dokumen baru. Oke? Beres kita memilih dokumen baru, kita akan memasukkan teksnya. Teks apa, Miss? Seperti yang sudah dicontohkan untuk anak-anak yang menggunakan PC atau laptop, kalian membuat sama, yaitu opini kalian atau pendapat kalian, guru itu di mata kalian itu seperti apa sih? Oke ya, judulnya adalah guruku, tapi kita tidak akan mengetik. Kita akan menggunakan dikte. Jadi di sebelah kanan nih, tengah-tengah ini ada tanda mic ya. Itu kita tekan. Nah, terus di sini oke. Kita coba dulu untuk merekam. Apakah mau? Mungkin karena Miss Asti sedang melakukan rekaman, jadi nggak mau. Nah, untuk anak-anak yang menggunakan handphone, kalian tekan saja di bagian mic-nya ini, terus kalian nanti langsung menyampaikan kata-kata yang mau kalian buat. Contohnya, guruku. Nah, karena Miss Asti sedang merekam, jadi Miss Asti tidak bisa menggunakan mic-nya. Tapi kalau kalian tidak menggunakan rekaman, karena Miss Asti menggunakan Fitma Record ini ya, jadi Miss Asti nggak bisa pakai itu. Oke, terus beres itu baru kalian ucapkan lagi apa kalimat selanjutnya. Bagiku adalah sosok yang mengabdikan
hidupnya untuk kemajuan orang lain. Titik. Figur seorang guru dapat menjadi model, dapat menjadi idola, dan dapat menjadi panutan bagi muridnya. Titik. Yang selanjutnya, ya, memang benar jika ada yang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Titik. Setiap guru akan selalu berjasa dalam hidup muridnya. Titik. Guru adalah orang yang berani mendidik, mengajar, dan melatih. Tanpa berhenti belajar. Titik. Terima kasih untuk semua guru hebat yang telah berperan dalam kehidupanku. Titik. Jasamu akan selalu kukenang. Oke, nah jangan lupa setiap kali kita selesai untuk mengetik suatu teks, biasakan kita harus edit. Apakah sudah benar atau belum? Ini kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita misalkan mau mengganti jenis hurufnya dan sebagainya juga bisa. Miss, saya juga sudah senang dengan seperti itu. Tidak masalah ya. Jadi di sini kalian bisa mengganti, klik A-nya tadi. Terus kalian bisa ganti di sini pilihan. Nah, nih hurufnya sesuai keinginan kalian. Terus yang bagian ini semuanya teksnya ini jangan lupa kalian cek dulu. Guru bagiku adalah sosok. Nah, mengadakan ini pastikan tidak ada kesalahan ketik. Ya. Kalau sudah tidak ada kesalahan ketik, kalian sudah yakin nih. Terus kalian buat rata kanan dan rata kiri. Nah, seperti ini ya pengaturannya ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, ini kalian beri 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5 untuk membuat jorok ke dalam.
Oke, Miss Asti beritahukan untuk paragraf ini yang kalian buat itu minimal atau paling sedikit terdiri dari 5 kalimat. Oke, gampang kan? Satu paragraf paling sedikit terdiri dari 5 kalimat. Jadi Miss boleh lebih nggak? Boleh sekali. Kalau misalkan kalian mau lebih, silahkan saja. Oke, dan ingat judulnya sama yaitu Guruku, tapi isinya itu berbeda sesuai dengan keinginan kalian. Sampai di sini semoga cukup jelas. Terus Miss, kalau ini bagaimana tentang penamaan dan sebagainya? Kalau tentang penamaan, itu kalian harus keluar dulu. Oke, ini sudah selesai ya Miss ya? Belum selesai. Nah, ini kan ada kan dokumen tak berjudul. Nah, dokumen tak berjudul ini tadi, kalian klik titik 3-nya ini. Klik, terus kalian scroll ke bawah, ada ganti nama. Kalian ganti dulu dengan nomor absen kalian, terus kelas kalian, baru diikuti dengan nama panjang atau nama lengkap kalian, bukan sekedar nama panggilan. Oke, ganti namanya. Tuh kan udah berubah. Nah, selanjutnya Miss tugasnya sudah selesai belum? Yang terakhir kalian harus bagikan itu kepada siapa? Kepada Miss Asti, yaitu miss.scholastica@gmail.com. Nah, kalian harus bagikan di sini dan Miss Asti harus kalian jadikan editor. Bukan sekedar melihat saja aksesnya, bukan sekedar komentar tapi editor. Terus pesannya adalah tolong diperiksa Miss. Oke, terima kasih. Titik. Oke ya. Nah, saat kalian memencet ini untuk kirim, disitulah tugas kalian baru selesai. Karena nanti secara otomatis akan masuk ke email Miss Asti. Dan Miss Asti bisa berkolaborasi dengan kalian. Tujuan utama dari pembelajaran hari ini, ingat baik-baik, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Sekaligus kita nanti bisa menghasilkan suatu produk yang bagus bersama-sama. Jadi teman kalian ada di rumah, kerja bareng yuk di Google Dokumen. Wah, bisa nih. Jadi kalian bisa kerjasama di Google Dokumen ini bersama-sama, gitu ya. Poin intinya adalah kolaborasi. Itu yang mau diajarkan di sini. Oke? Dan kalian juga diajarkan untuk apa? Untuk kalian bisa membagikan kepada orang lain, plus kalian bisa mengetik dengan menggunakan dikte. Oke? Cukup jelas semuanya? Nah, tugas ini harus kalian kerjakan sebagai penilaian PAS. Lakukan usaha terbaik kalian pasti berhasil, kalian pasti sukses. Miss Asti percaya kalian semua adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, have a nice day and God bless you. Bye-bye.